Handstrap. Handstrap. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan dari GCS. Pengertian GCS yaitu memeriksakan tingkat kesadaran pasien dengan menggunakan skala koma Glasgow. Dan tujuannya yaitu ada dua. Yang pertama, mendapatkan data objektif dari pengkajian. Yang kedua yaitu mengevaluasi perkembangan pasien. Baik, selanjutnya di sini ada indikasi dan persiapan alat untuk pemeriksaan GCS itu sendiri. Untuk indikasi pemeriksaan GCS itu sendiri adalah semua pasien. Jadi semua pasien yang dirawat di rumah sakit itu bisa dilakukan pemeriksaan GCS itu sendiri. Selanjutnya untuk persiapan alatnya itu sendiri di sini ada alat tulis, ada kertas dan juga pen. Lalu di sini juga kami menyiapkan handscoon bersih dan ada hand sanitizer. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan GCS kepada pasien, sebelum kita terjun kepada pasien secara langsung, alangkah lebih baiknya kita mencuci tangan dan memakai handscoon bersih supaya kita menjaga supaya tidak ada tersebarnya infeksi nosokomial yang terjadi di rumah sakit. Pertama, cek gelang pasien apakah sudah sesuai dengan nomor rekam medik. Habis itu mencuci tangan 6 langkah. Itu mendekatkan alat ke samping pasien. Itu tahap persiapan. Pertama, memberikan salam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas. Apakah benar ini dengan Ibu kita? Iya benar. Baik, perkenalkan nama saya Didi Wahyu Pratama. Saya di sini perawat shift pagi. Tujuan saya di sini yaitu untuk memeriksa GCS atau memeriksa tingkat kesadaran Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya bersedia. Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama yaitu pemeriksaan eye. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengamati respon membuka mata pada klien. Untuk nilai terbesarnya yaitu 4 dan untuk nilai terkecilnya yaitu 1. Yang pertama posisi pasien yaitu harus supinasi. Kemudian yang kedua perawat berada di sebelah kanan pasien. Mari kita lakukan untuk skor GCS-nya. Untuk skor GCS eye yang pertama yaitu pasien diberi tekanan nyeri pada sternum tetapi tidak membuka mata dan juga disuruh untuk membuka mata. Bapak bisa buka matanya, juga tidak membuka mata. Dan untuk skor eye yang kedua yaitu pasien diberi tekanan atau nyeri di bagian sternum dan pasien membuka mata. Untuk skor yang ketiga yaitu pasien disuruh membuka mata, kemudian pasien akan membuka mata. Bapak bisa buka matanya. Kemudian skor yang keempat yaitu pasien membuka mata dengan spontan seperti sehari-harinya. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan GCS secara verbal, yaitu pemeriksaan agar mengetahui respon pasien ketika ditanya oleh perawat. Baik, langsung saja kepada pasien. Pemeriksaan verbal di sini ada 5 nilai, yaitu dari yang pertama pasien itu tidak bisa berespon sama sekali. Contohnya, permisi Bapak, apakah benar dengan Bapak Diki? Contohnya seperti itu. Selanjutnya, nilai yang kedua yaitu pasien bisa mendengar suara perawat, namun jawabannya hanya bergumam. Bapak Diki, apakah benar dengan Bapak Diki? Rumahnya di mana, Pak? Baik, selanjutnya yaitu nilai ketiga, di mana pasien itu bisa menjawab pertanyaan dari perawat, namun jawabannya itu tidak nyambung sesuai dengan pertanyaan. Bapak Diki sekarang ada di mana? Ini di taman. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu nilai 4, di mana pasien itu dapat menjawab pertanyaan dari perawat, namun masih sedikit bingung.
Permisi Bapak Diki, rumahnya di mana ki Bapak Diki? Itu di mana? Di sebelah sana. Seperti itu. Selanjutnya yaitu nilai yang kelima. Pasien itu dapat menjawab secara berorientasi. Dan selanjutnya yaitu nilai 5. Ialah ketika pasien itu dapat berorientasi dengan baik dengan perawat. Permisi Bapak, apakah benar dengan Bapak Diki? Ya, Bapak Diki umur berapa Pak? 35 Rumahnya di mana ya Pak? di Jember. Nah seperti itu, pasien dapat menjawab secara baik. Pemeriksaan motorik adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengamati gerakan dari pasien yang dimana dengan menggunakan 1 sampai 6, di mana 1 adalah rendah dan 6 adalah tertinggi. Skor 1 yaitu pasien tidak merespon rangsangan nyeri. Yang pertama kita tekan sternum, tidak ada respon maka kita tepuk bahu. Pak, jika tetap tidak ada respon kita tekan ujung jari. Selanjutnya skor 2 yaitu pasien merespon dengan ekstensi abnormal, yaitu di mana respon pasien yaitu mengangkat tangan menjauhi dari badan pasien. Selanjutnya yaitu skor 3 di mana pasien merespon dengan fleksi abnormal, di mana pasien menekuk 2 tangan. Selanjutnya yaitu skor 4 yaitu pasien menghindari rangsangan nyeri, kita tekan ujung jari. Selanjutnya skor 5 yaitu pasien melokalisir rangsangan nyeri. Skor 6 yaitu pasien mampu mengikuti perintah dari perawat. Pak, bisa angkat tangannya? Bisa diturunkan tangannya? Bisa angkat kakinya? Bisa diturunkan kakinya? Baik Bapak, bagaimana kondisi Bapak setelah saya periksa? Apakah sudah mendingan? Oke, baik, kalau begitu saya akan kembali lagi ke ruangan ini nanti sekitar 2 jaman untuk memeriksa kondisi Bapak ya. Kalau begitu saya pamit undur diri ya Pak. Baik, saya permisi. Assalamualaikum. Mari Pak. Terima kasih sudah. Ayo Diki. Terima kasih. Sekian hasil dari video kami.